Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini saya akan ketentuan umum dalam perpajakan, yaitu pada babnya, yaitu pada bab pendaftaran ya. Jadi di dalam materi ini, itu KUP itu ada dibagi 3 bab kan ya. Ada pendaftaran sama nanti bab 12 sama 13. Yang sekarang ini bab pendaftaran, jadi saya akan menjelaskan tentang ketentuan umum di dalam perpajakan, yaitu pendaftaran. Mari kita bersama-sama mulai belajar pada materi ini. Ini ya, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2007. Di dalam KUP ini mengatur tentang PPN. Maaf dulu ya, ini ada sponsor lewat. Baik ya, ada PPN di sini, ada PPNBM, PBB, PPHTB sama PPSB ya. Di sini ini adalah semuanya diatur di dalam ketentuan umum di dalam perpajakan ya. Nah, ini untuk PPh sendiri kita semua kan sudah mempelajari ya tentang PPh. Nah, baik dari PPh 21 sampai itu PPh 25 sudah kita bersama-sama mempelajari itu. Kemudian itu yang kedua yaitu membahasnya tentang PPN atau PPNBM. Ini untuk PPNBM dan PPN ini akan dibahas di bab 13 sama 14, dan PBB juga ini masih belum dibahas di dalam materi ini juga ya. Nah, jadi semuanya PBB, BPHTB sama PSPB. Untuk PBB ini pajak bumi bangunan, dan BPHTB ini yaitu untuk penyerahan tanah bumi ya, tanah dan bangunan seperti itu diatur di dalam BPHTB. Semuanya berada di dalam Undang Nomor 28 tahun 2007, yaitu tentang ketentuan umum di dalam perpajakan. Ya. Semuanya ini diatur tersendiri dalam undang-undang yang bersangkutan. Jadi semuanya di dalam KUP ini semuanya ini nantinya ya, seperti itu. Mari saya lanjut kembali. Maaf ya, saya lagi kurang enak badan, batuk juga ya. Nah, ini ada dasar-dasar hukum yang mengatur di dalam ketentuan umum perpajakan ini ya, dari ini sampai ke ini dan berakhirnya di sini. Nah, ini 2007 dasar hukumnya. Nah, kemudian di sini mengatur juga tentang wajib pajak ya. Wajib pajak pasal 1 angka 1 Undang-Undang KUP. Nah, ini ya. Pasal ini mengatur tentang orang pribadi dan badan, yaitu wajib pajak orang pribadi, badan, kemudian ada pemungut, pemotong, dan pajak tertentu. Kalian kemungkinan sudah paham ya sama ini, orang pribadi sama badan semuanya ini, dimana yang pertama kita sudah dibahas di dalam pengantar perpajakan di awal ya. Nah, seperti itu, jadi saya lanjut aja. Nah, ini kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan usaha. Ini diatur dalam pasal 2 dan mendaftarkan diri dan melaporkan usaha. Yang pertama itu mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Untuk orang pribadi harus menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang kedua itu tidak menjalankan usaha maupun pekerjaan bebas, tetapi penghasilannya sudah melebihi dari PTKP. Nah, itu. Dan yang ketiga, orang kawin ya. Kan orang kawin satu NPWP. Ketika sudah pisah, maka orang yang kawin yang terpisah itu dari suaminya itu harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Makanya di situ nanti ada pembagian harta gono gini yang sudah ditetapkan oleh pengadilan agama seperti itu. Itu yang nantinya menjadi kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan sebuah NPWP. Seperti itu. Yang kedua yaitu untuk badan ya. Jadi setiap badan itu wajib mendapatkan NPWP. Jadi wajib mendaftarkan diri jika sudah memiliki usaha. Tetapi ya, untuk badan itu selain sudah memiliki NPWP harus menjadi PKP. Siapa PKP itu ya? Karena badan berarti ada orang pribadinya, ada usahanya. Maka di situ harus ada PKP, pengusaha kena pajak. Maka di situ pengusaha kena pajak itu harus dikukuhkan ya. Dikukuhkan di sini. Nah, ini. Nah, dikukuhkan itu di sini kapan dikukuhkan sebagai PKP, yaitu jika usahanya itu sudah melampaui batas dari usaha kecil. Jadi sudah dikatakan kategori usaha besar. Nah, seperti itu. Kemudian usaha itu usaha kecil tapi itu bisa menjadi PKP. Bisa ya jadi PKP juga apabila apa? Apabila usaha itu mendesak pada kegiatan tertentu dan harus memiliki dan
harus diakui sebagai PKP, maka di situ wajib mendaftarkan diri untuk menjadi PKP. Ya, kalau sudah bisa mendaftarkan sebagai NPWP, kemudian memiliki PKP seperti itu. Yang ketiga apa? Yaitu sanksi perpajakan. Jika tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, padahal sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun badan, maka nanti itu apa? Yaitu terkena sanksi perpajakan, baik pidana maupun perdata. Atas apa? Atas kealpaan, kelupaan, ataupun kecurangan, atau hal-hal yang disengaja tidak mendaftarkan diri, maka itu akan dikenakan sanksi perpajakan, baik pidana maupun perdata. Seperti itu ya. Nah, jika sudah, saya lanjut lagi. Kapan sih kita harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan sebuah NPWP itu ya? Nah, ini NPWP itu kita peroleh itu untuk ini untuk badan ya, untuk badan. Ini untuk badan ya. Kemudian kalau untuk orang pribadi kapan? Paling lambat pada akhir bulan berikut. Jadi paling lambat pada akhir bulan berikutnya untuk orang pribadi. Jadi bekerja, sudah mulai bekerja, diterima bekerja. Jadi bulan berikutnya wajib mendaftarkan untuk mendapatkan NPWP. Sama kayak badan seperti itu. Tapi kalau untuk PKP, untuk badan PKP ya, itu sebelum penyerahan barang maupun jasa kena pajak. Jadi sebelum melakukan transaksi, kegiatan penyerahan barang dan jasa, karena itu berhubungan dengan nantinya ada faktur yang berhubungan dengan pengusaha kena pajak itu, maka nanti itu untuk badan itu harus memiliki PKP dulu sebelum melakukan transaksi kegiatan. Tetapi untuk orang pribadi ya paling lamanya itu untuk PKP. Ini untuk NPWP, badan dan orang pribadi. Nah, selanjutnya apa sih fungsi NPWP? Kenapa orang itu harus memiliki NPWP? Yang bekerja memiliki NPWP. Nah, kemudian yang memiliki penghasilan harus memiliki NPWP, punya usaha memiliki NPWP. Apa sih fungsinya itu? Yang pertama sama kayak KTP, sebagai alat pengenal, sebagai identitas diri di dalam perpajakan. Ya. Yang kedua, sebagai melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Nah ya, juga nantinya akan mendapatkan pelayanan secara institusi bagi yang memiliki NPWP. Seperti itu ya. Itu sebenarnya adalah fungsi dari NPWP sebagai sarana. Itu diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang KUP. Saya percepat ya materinya kayaknya saya batuk. Saya lanjutkan lagi ya. Saya slideshow dulu. Nah, jadi di sini untuk wajib pajak ya, ada orang pribadi, pemungut sama badan, semuanya itu mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau yang biasa disebut dengan KPP ya. Nah, tapi meskipun itu mendaftarnya ke KPP itu ada kriterianya juga ya. Untuk orang pribadi itu KKPP-nya itu tidak langsung satu KPP gitu, tapi orang pribadi itu harus berdasarkan di mana orang pribadi itu tinggal. Jadi di situ kayak saya bekerja di UTM kan, di Bangkalan, tapi tempat mendaftarkan diri saya, NPWP saya itu ke kantor pelayanan pajak yang di Pamekasan karena tempat tinggal. Dan pemungut, kalau pemungut ini kan bisa bendaharawan ya, dan badan itu yaitu di tempat di mana kedudukan usahanya. Jadi kalau usahanya di Bangkalan ya di Bangkalan. Kalau pemungut dan pemotong badan pun juga seperti itu. Jadi berbeda pribadi, meskipun sama-sama KPP tapi itu berbeda. Lanjut lagi ya. Di sini sama juga dengan tempat pelaporan usaha. Jadi tempat pendaftaran sama pelaporan itu sama. Nah, di sini untuk orang pribadi dan badan sama ke KPP, tapi pelaporannya untuk di tempat kedudukan. Tempat kedudukan usahanya ya. Jadi itu sama antara pendaftaran dan pelaporan usaha. Nah, kemudian di sini ada tempat pendaftaran untuk WP maupun PKP itu tertentu ya, ada jenis ini KPP ya. Nah, ini dan ini KPP ini untuk siapa ini? Di sini sudah ada keterangannya. Tapi untuk saya orang pribadi, maka saya itu hanya pada KPP tempat tinggal, tempat pendaftaran dan pelaporannya di sini. Nah, jadi saya kalau di Pamekasan di KPP Pratama Pamekasan seperti itu. Sini ya. Nah, itu. Kemudian di sini penerbitan NPWP atau pengukuhan PKP secara jabatan ini.
Penerbitan secara jabatan itu apabila ya orang pribadi dan badan itu sudah memenuhi persyaratan tetapi tidak melaporkan usahanya atau tidak mendaftarkan diri atau tidak melaporkan usaha, maka itu akan diterbitkan NPWP dan PKP secara jabatan seperti itu. Baik, saya lanjut ya. Barusan terputus. Ini syarat-syarat untuk mendapatkan NPWP. Kalau tadi kan pendaftarannya, sekarang syarat-syaratnya apa aja? Yaitu untuk orang pribadi ada usahawan dan non usahawan. Usahawan di sini ya, mengisi dan menandatangani sendiri atau kuasa khusus untuk formulir pendaftaran. Jadi ini ya, yang syaratnya ini baik itu usahawan maupun non usahawan. Di sini untuk usahawan itu maupun non usahawan, untuk usahawan itu biasanya lebih pada orang pribadi ya, Kak. Usahawan maksudnya non usahawan yang lebih pada orang pribadi, tapi kalau usahawan berarti itu untuk badan atau orang yang memiliki usaha seperti itu ya. Syaratnya itu hanya KTP sama surat izin usaha seperti itu. Tapi kalau non usahawan itu hanya KTP saja. Biasanya kalau itu pekerja memiliki pekerjaan ya dan memiliki penghasilan tetap, biasanya itu hanya dilampiri surat keterangan bahwa dia sudah bekerja di suatu perusahaan atau PT seperti itu. Nah, di sini biasanya untuk NPWP ini paling lama itu pada sama dengan PKP, tapi kalau PKP itu lebih lama daripada NPWP. Itu ya, itu bedanya untuk syarat-syaratnya ini. Jadi gampang, hanya KTP sama surat keterangan kerja aja. Tapi kalau usahawan itu surat izin usahanya sama KTP-nya, KTP pemilik usaha atau usahawannya. Itu syaratnya. Selanjutnya ini untuk mendapatkan NPWP dan PKP juga ya, untuk badan, orang pribadi maupun pemungut dan pemotong, sama kayak tadi ya. Kalau badan itu lebih pada akte pendiriannya, KTP sama surat izin usaha. Kalau orang pribadi yaitu surat keterangan kerjanya sama NPWP masing-masing anggota orang pribadinya. Tapi kalau usaha sendiri ya, orang pribadi tapi dia itu mendaftarkan diri tidak melalui kantornya, maka itu tidak perlu NPWP masing-masing anggota UP ini, tidak. Tapi hanya KTP sama perjanjian kerja aja. Kemudian pemungut dan pemotong, yaitu dari surat penunjuk sebagai bendaharawan dan tanda bukti dari bendaharawannya. Nah, ini sama. Keluarnya itu sama kayak tadi untuk usahawan dan non usahawan. Kemudian wajib pajak pindah alamat ya. Jadi kalau pindah alamat dari KPP lama ke KPP baru ya, maka KPP lama itu harus menerbitkan surat pindah oleh wajib pajak. Kemudian dimasukkan ke KPP baru. KPP baru itu menerbitkan surat juga bahwa telah menerima ya perpindahan dari KPP lama seseorang baru. Nah, nanti itu KPP baru itu ya baru bisa menerbitkan NPWP maupun dengan MPKP-nya, SPPKP. Itu. Nah, ini untuk NPWP ya yang mau dihapus. Biasanya itu yang pertama karena meninggal dunia, wanita kawin dengan perjanjian pisah ya, pemisahan harta atau penghasilannya seperti itu. Itu maka di situ NPWP-nya itu harus dihapuskan. Jadi buat NPWP baru lagi untuk istrinya. Kemudian warisan yang belum terbagi. Jadi kalau warisan itu belum terbagi ya, itu NPWP sama kakek kalian itu memiliki warisan ya, NPWP-nya kan dimiliki kakek kalian, kemudian kakek kalian meninggal. Nah, seperti itu. Selain sudah meninggal kemudian warisannya belum terbagi, maka itu harus dihapuskan. Ketika sudah terbagi, maka pemilik warisan yang baru itu harus menerbitkan NPWP baru lagi, karena yang pemilik warisan belum terbagi itu harus dihapuskan seperti itu. Kemudian WP yang sudah bubar ya, sudah bubar karena sudah bubar karena sudah sesuai sama peraturan perundang-undangan. Bubarnya itu karena bisa jadi karena bangkrut dan semacamnya, itu harus menghapuskan NPWP. Kenapa NPWP itu harus dihapuskan? Karena kalau tidak dihapuskan nanti KPP itu akan menagih terus laporan dari hasil usaha ataupun laporan dari hutang pajaknya seperti itu. Padahal usahanya sudah ada. Nah, maka di situ itu karena kan dikenakan sanksi kalau tidak melapor. Maka di situ harus menghapuskan NPWP dengan cara melapor bahwa usahanya itu sudah ada ataupun yang punya usaha meninggal ataupun yang memiliki penghasilan meninggal seperti itu. Jadi NPWP-nya itu harus dihapuskan. Nah ya, penghapusannya itu ya biasanya bisa diselesaikan 12 bulan sejak
tertanggal diterimanya surat permohonan itu. Biasanya untuk penghapusan NPWP. Kemudian PKP. Nah, ini untuk PKP. Ini materinya yang terakhir ya. Nah, kalau PKP itu, karena kan PKP itu pengusaha kena pajak. Ingat, usaha itu kan pendaftarannya di tempat kedudukan usaha. Nah, kapan PKP itu dihapus? Ketika sudah pindah wilayah kerja. Nah, wilayah kerja, maka kan KPP-nya itu diganti juga. Maka di situ dihapus yang KPP lama, ganti ke KPP baru. Maka KPP baru itu harus menerbitkan NPWP dan PKP yang baru. Seperti itu. Kemudian WP-nya bubar, bangkrut dan semacamnya. Kemudian WP tidak memenuhi syarat PKP lagi. Nah, contohnya kalau usahanya usaha besar, kemudian penghasilannya di bawah 2M dalam jangka waktu 3 tahun berikutnya. Itu maka PKP-nya itu harus dilaporkan karena sudah tidak memenuhi syarat sebagai PKP. Pencabutan dan pengukuhannya sama dengan NPWP ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang mau ditanyakan, silakan kalian langsung diskusi di grup WA. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang maksimal ya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.